Kalau orang-orang yang kayak gitu, lu semua serius. Halo semuanya, mungkin di video ini akan sedikit kaget kalian kenapa tiba-tiba Sarwa yang tadinya bahas-bahas tentang anak-anak muda sekarang malah bahas tentang politik, tapi masih tentang politik dan anak muda, masih tentang anak muda juga kok. Nah, kenapa gue mau bahas ini? Karena berangkat dari keresahan gue sebagai anak muda juga sama anak-anak muda di Belitung yang mungkin masih bisa dibilang antipati sama politik. Nah, di sini gue mau menyampaikan bahwa kita sebagai anak muda perlu untuk aware sama politik, walaupun kita nggak mesti terlibat dalam politik secara praktis. Nah, di sini gue juga mau menunjukkan bahwa nggak semudah itu bagi para mereka-mereka di luar sana yang mau memanfaatkan suara anak muda nantinya di 2024, karena memang nggak bisa dipungkiri nanti 60% dari jumlah pemilih di pemilu 2024 adalah anak muda. Makanya menjadi target yang menjanjikan bagi para politisi untuk mengincar anak muda di pemilu 2024. Tapi dalam kenyataannya justru anak muda masih banyak yang sangat-sangat males sama politik gitu loh. Nah, dan juga nanti bakal banyak jawaban-jawaban yang mereka bilang mereka bakalan golput nanti 2024. Nah, di sini gue nggak membenarkan niat mereka, gue juga nggak bisa menyalahkan mereka karena golput itu adalah hak mereka. Gue juga nggak bisa menyalahkan itu, dan gue juga nggak bisa membenarkan tindakan mereka. Nah, itu menjadi tanggung jawab bagi penyelenggara pemilu, bagaimana mengemas pemilu nantinya biar bisa menarik bagi anak muda dan bikin mereka juga nggak jadi golput. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan sebagai disclaimer dari video ini. Bukan bermaksud buat apa-apa, bukan bermaksud untuk menginfluence anak muda biar golput. Ini semua semata-mata biar kita semua bisa aware sama politik, terutama buat anak muda. Bye semuanya. Apaan sih? Kacau. Gagal. Gagal. Rumit. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bunuh-bunuhan. Wiji tukul? Satu kata. Itu aja. Di Indonesia? Sebenarnya gue cukup ngikutin ya. Cuma karena mungkin beberapa topik politik itu sering muncul di beberapa media sosial yang kita pakai sehari-hari. Dalam artian gue ngikutin perkembangan apa yang terjadi. Ikutin cuma nggak terlalu intens. Tahun 2019 gue ngikutin. Tapi kalau sampai sekarang sih belum ya. Cuma kalau masalah politik lokal itu ngikutinnya via tongkrongan aja. Ada sih dengar kabar ada gitu. Tentang apa yang terjadi di negara kita tercinta ini gitu kan. Ngikutin sih, tapi nggak mau terlibat gitu. Karena menurut gua pribadi nggak ada untungnya gitu buat gua. Lumayan ngikutin. Malas sih, karena gimana ya, kurang lah. Oh, sangat-sangat tidak males dan nggak mau tahu sih. Kalau menurut saya sih, politik itu sebenarnya mau siapapun pemimpinnya itu kayaknya sama aja nih. Pasti setiap manusia itu pasti ada kekurangan kayak gitu. Tapi kalau dibilang hancur sih enggak. Bingung juga sih. Lebih tepatnya no comment dah. Kacau. Sejak 2017, 2018, kondisi di Indonesia cukup Agak bikin males, jujur. Ya lucu aja gitu. Ya undang-undang diterbitkan oleh DPR kita. Udah gini ya, lupa dengan tujuan. Jenaka. cukup disayangkan ya, karena jadinya kita terpolarisasi, kita terbagi dua antara si ini dan si itu. Yang bikin males tuh adalah orang-orang yang fanatik di dalamnya. Dan itu terjadi, polarisasi itu terjadi merata dari pusat sampai ke daerah semua, sampai ke pelosok-pelosok. Pokoknya gimana ya, susah lah gitu, mikirin aja susah gitu, dipikirin susah gitu. Nah, lucu aja sih. Nah, negara komedi ini gitu kan. Belum sama sekali. Terakhir kali nyoblos itu nyoblos pemilihan bupati kalau nggak salah di tahun 2018. Pernah. Udah pernah jadi salah satu
apa itu penghitung suara juga waktu itu. Gue udah pernah ikut pemilihan Bupati Belitung pada saat itu 2014. Pernah, pasti. Belum. Golput tuh. Gua kalau sengaja golput, gua enggak. Sengaja untuk golput sebenarnya ada keinginan terselubung. Gua nggak bisa ikut nyoblos di sini karena masih terdaftar di domisili sini. Pas gua mau ngurus di Jakarta waktu itu udah telat. Tapi nggak boleh golput sih. Kalau menurut saya ada satu calon capres mungkin ya. Itu penilaian saya ada yang bagus gitu. Jadi saya pilih mau nyoblos lah. Sangat disayangkan kalau kita sebagai anak muda terutama yang akan menjadi penerus bangsa ini terus memilih untuk golput tanpa menyalurkan suara dan aspirasi kita. Kalau kemarin itu gue melihat latar belakang orang-orang yang menyalonkan diri. Gue lihat orang-orang itu Gimana ya? Setiap orang itu kan memiliki penilaian masing-masing terhadap calon-calon gitu kan. Jadi nggak bisa. Jadi sangat disayangkan gue harus golput pada saat itu, tapi bukan berarti gue sengaja mau golput. Aku juga suka, mungkin kita udah tahu track record atau backgroundnya, ya why not memilih. Insya Allah kalau ada yang memang mau kau pilih. Kalau misalnya ada calon yang memang kelihatannya kompeten, Pemerintah ngadain hajatan pesta demokrasi yang segitu besarnya. mungkin saat ini itu nggak ada niatan buat nyoblos salah satu orang yang akan terpilih nanti. Cuman Nyoblos lah. Makanya gue memilih dari gue pribadi dan gue mencoba untuk menginfluence teman-teman gue agar tidak golput pada saat pemilihan. nggak tahu ya yang akan terjadi nanti gitu di hari yang akan datang. Siapa tahu hati gua kebuka gitu buat nyoblos salah satu dari mereka gitu. jadi pastikan kalian kompeten kalau mau jadi pemimpin. Jadi kita nggak golput. Ya impactnya itu banyakan minus atau plus gitu. Ya gua meminimalisir yang minusnya tadi. Ya sekiranya kalau banyak plusnya apa yang bakal dia kerjain nanti orang itu yang gue pilih. Daripada golput kan, mending nyoblos lah. Lihat ada yang muka-muka bagus gitu, nyoblos. Muka ya nanti ya. Oke. Akhir-akhir ini semenjak media sosial naik ya. Dibilang bener sih, gimana ya? Kita secara aktif harus sadar bahwa kita harus ikut berpartisipasi untuk mencari kebenaran tentang informasi politik. Jadi yang namanya hoax pasti banyak banget tuh di luar sana. Masih simpang siur sih, karena kan kita kalau media juga Yang nggak tahu kebenarannya kita nggak bisa bedain mana sih yang sebenarnya bener-bener fakta atau kebenaran, mana yang bener-bener itu ternyata ada kepentingan atau dibuat-buat gitu. Saya tuh orangnya tuh tidak terlalu ingin mendengarkan berita-berita tentang politik, terkhusus sih dari TV-TV kayak gitu ya. selalu mengkambing hitamkan kita semua. Saya sering ini sih dengar ini aja kayak podcast kayak Rocky Garung kayak gitu-gitu sih saya sukanya. Pasti dimainin juga gitu. Jadi nggak nutup kemungkinan gitu. Ya gue mah no komen lah kalau soal ini. Takut. Kalau orang-orang kayak gitu lu semua serius. Gara-gara lu kita terpecah belah. Seragi. Gue adalah salah satu orang untuk melawan orang-orang yang mencoba untuk menggunakan politik identitas. Karena udah nggak zamannya lagi. Kita ini satu Indonesia. Nggak mesti lagi kita memandang, oh lu Cina, lu Islam, lu Melayu, lu apapun itu. Enggak banget. Karena seharusnya hal-hal kayak gitu justru dijauhkan dari politik. Menyimpang. Yes. Maksudnya identitas itu nggak bisa ditunggangi seharusnya. Gue adalah orang yang paling depan akan mengutuk siapapun itu yang mencoba menggunakan politik identitas. Gara-gara lu semua. Bobrok, karena mereka mengandalkan atas nama massa. Tahu sendiri lah kan. Karena kalau kita politik kan harusnya yang disatukan itu visi dan misi ya. Gak bagus sih. Apalagi agama kan. Dan kayaknya itu nggak mungkin deh nggak ada kepentingan dalam artian money politik.
Kalau menurut pribadi sih sebenarnya sih nggak boleh, walaupun istilahnya ini satu kampung atau satu suku, sebenarnya sih nggak boleh karena ini kan bukan untuk kita sendiri, untuk semua orang, untuk semua rakyat Indonesia gitu loh. Jadi kita tuh jangan egois. Kita harusnya lebih fokus untuk membangun negeri ini, membangun bangsa ini, ketimbang kita masih ngeributin hal-hal yang remeh-temeh. Bukan berarti gue mengecilkan makna tentang agama dan lain hal sebagainya itu. Ya berharap ibu Tukul ditemuin dulu deh. Kita kan negeri demokrasi ya, semua berhak bersuara. Cuman makin kesini gara-gara politik, orang-orang yang di atas itu membuat aturan-aturan yang aneh, yang nyeleneh. Gua harap siapapun yang bakal kepilih nanti bisa menegakkan keadilan untuk masyarakat, karena kalian tuh terpilih dari rakyat dan untuk rakyat semuanya. Kita bakal dihukum jika menghina atau mengkritik. Nah, dan itu suatu undang-undang yang memalukan sih kalau menurut gua di negara demokrasi ini. Jadi kita sebagai bangsa ini juga bisa maju, karena bangsa akan maju ketika pemimpinnya bisa ngedrive, nge-lead kita untuk punya keputusan-keputusan yang bagus mungkin, untuk menjadi daerah yang lebih baik lagi. Itu semuanya kita nggak bisa apa-apa, rakyat ini nggak bisa apa-apa tanpa pemimpin yang punya keinginan dan tekad yang tulus seperti itu. Dibenahi. Pokoknya jangan keluar jalur. Ya harapan gua ke depannya jangan terlalu mencela lah. Ya jangan pikirinlah nasib masyarakat kita gitu kan. Semoga dengan pemilihan tahun 2024 ke depan ya, pemilihan pemimpin kita yaitu presiden untuk yang selanjutnya sih, semoga sih orangnya itu bisa jujur lah, bisa gimana ya maksudnya ya, tidak melihat ini yang seperti tadi politik identitas tadi kan, baik itu mau saudaranya, mau satu partai kan, itu kan sebenarnya nggak boleh. Harapan gue nggak muluk-muluk, gue cuma pengen Indonesia udahlah politiknya yang normal-normal aja, nggak usah ribut-ribut lagi. Udah cukup kita sekian tahun terjebak di situasi politik identitas, situasi politik yang mempolarisasi masyarakat. Udah cukup. Harusnya kita sekarang bergandengan tangan semuanya, maju bareng-bareng, bangun negeri ini bareng-bareng. Udah. Harapan terbesarnya, semoga orang-orang yang pengen memajukan negerinya, tentu orang yang terjun di politik mau memajukan negerinya dong. Iya nggak sih? Dukung gua di 2024 ya. Itu memang benar-benar punya niatan dan tekad untuk memajukan negerinya, bukan memajukan dirinya sendiri, bukan memajukan keluarganya, bukan memajukan kelompoknya, bukan memajukan identitas tertentu atau tunggangannya. Saya lagi dulu mendekat. Jangan lupa like, comment, and subscribe.